para nabi, para rasul, para diaken yang diangkat oleh Tuhan pada zaman-zaman dulu itu, mereka setelah bertobat, mereka memberi hidup mereka kepada Tuhan, mereka memberi hidup, memberi diri di bawah kaki para rasul, di bawah kaki Tuhan. Setelah itu mereka berjalan, mereka memberitakan Injil, mereka menyampaikan kabar keselamatan, mereka menyampaikan kabar baik, mereka memberitakan kabar sukacita kepada banyak orang. Amin. Itulah yang menjadi kerinduan hati Tuhan, saudara. Ya, dan jangan bergeser. Saudara, apabila kita beberapa waktu lalu kita di renungan kita mendapatkan pesan mengenai Stefanus, saudara. Dan saya begitu berkesan dengan Stefanus ini. Orang yang menjadi pilihan para rasul yang disebut dengan diaken, dia menolong untuk menolong membagikan dana, membagikan bantuan kepada orang-orang miskin dan para janda, saudara. Seorang diaken, tetapi bukan sembarangan diaken. Stefanus adalah orang yang sangat berkualitas, saudaraku. Ya, jika saudara lihat sejarahnya, Stefanus itu bukan orang yang memiliki iman kuat saja, tapi dia memiliki pemahaman akan kebenaran firman, memiliki boleh dikatakan dia memiliki pemahaman mengenai doktrin Alkitab secara benar. Sehingga pada saat dia menghadapi para Sanhedrin atau mahkamah agama saat itu, dia dengan begitu mudahnya, dengan begitu lancarnya, tentu bukan karena dia sendiri, tetapi karena rohnya, ya, yang terkoneksi dengan Tuhan, karena Roh Kudus menjamah dia. Firman Tuhan juga katakan demikian. Tapi bukan sekedar itu saja, saudara, tetapi dia menyerap apa yang diajarkan oleh para rasul. Dia merenungkannya sehingga dia mengerti akan firman Allah itu secara utuh, secara mendalam dan sepenuhnya, saudara. Itu yang ada pada Stefanus. Sehingga pada saat dia bersoal jawab, sehingga pada saat dia ditantang untuk berdebat, dia nggak mundur, saudara. Tetapi ini juga di dalam hal dia bersoal jawab, di dalam dia berdiskusi, ada satu hal yang patut kita bisa teladani, yang begitu memperlihatkan kalau dia telah menjadi ciptaan yang baru, saudara. Saudara bisa ingat kejadiannya, si martir pertama ini, betul? Dia martir pertama bukan bagi kita, betul? Orang yang mati syahid yang pertama kali yaitu Stefanus. Amin. Ya, apa pada lupa? Enggak kan? Stefanus adalah tokoh di dalam firman Tuhan yang pertama kali mati karena dia membela iman, mempertahankan iman. Dengan penuh kasih, dia bisa katakan, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara, sebuah respon yang muncul dari perubahan yang luar biasa di dalam dirinya. Dari situ kita bisa melihat, secara garis besar kita bisa melihat bahwa dirinya sudah memiliki pola pikir, sudah memiliki pemahaman yang benar bahwa pada saat dia hidup bagi Tuhan. Dia bukan lagi hidup untuk dirinya sendiri. Saudara, belum lagi kalau kita lihat kenapa dia sampai jadi diaken, saudara. Dia diminta oleh para rasul untuk membantu mendistribusikan bantuan. Gak semua orang rela, loh, saudara, memberikan waktunya, memberikan tenaganya untuk dia membagikan, mendistribusikan. Para rasul udah kewalahan, udah gak bisa. Ya, dia fokus kepada firman, mereka fokus kepada memberitakan firman. Jadi yang ngurus ini ya dipilihlah 70 murid yang lain. Tetapi yang menjadi perhatian kita, ternyata ini bukan sembarangan orang, saudara. Ya, bukan hanya pembantu biasa yang membantu para rasul, tetapi orang yang berkualitas. Stefanus, saudara. Ya, saudara, mari sama-sama kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Mari kita lihat Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-6, saudara.
Kisah Para Rasul pasal 6, ya, mulai ayatnya yang kelima. Ya, saya akan bacakan. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Sudah ketemu? Ya. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolas, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Saudara, sampai di situ dulu. Di situ dikatakan, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Ya, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Dari sini kita bisa lihat, oh, berkualitas nih, gitu ya. Tapi sekarang kita lihat lagi ayat yang ke-6. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Ya, sebelum mereka bertugas didoakan. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Wow, luar biasa. Teruskan saudara, ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama ayat 8. 2, 3. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Wow. Stefanus apakah seorang rasul? Halo? Seorang rasul bukan? Bukan, saudara. Dia adalah seorang diaken, seorang yang diangkat untuk membantu para rasul. Tapi di sini kita melihat bahwa dia adalah pribadi yang berkualitas seperti tadi yang kita sama-sama pahami, betul? Amin. Dia penuh iman, dia penuh Roh Kudus. Nah, saudaraku, tetapi dari ayat 5 sampai ayat 8 saja kita sudah melihat bahwa dia memiliki tujuan hidup yang begitu jelas. Dia tidak menggunakan apa yang dia miliki untuk hal yang lain, semata-mata agar nama Tuhan dipermuliakan, semata-mata agar semakin banyak orang dimenangkan bagi kerajaan sorga. Amin. Itulah dia, saudara, yang kita bisa teladani daripada Stefanus ini. Jadi dari ayat 8 kita lihat bahwa dia adalah penuh karunia dan kuasa. Kemudian dia mengadakan mujizat-mujizat, lalu mengadakan tanda-tanda di antara orang banyak. Wow. Dari ketiga hal yang dia lakukan di ayat 8 ini, kita bisa melihat kalau Stefanus memiliki pertumbuhan rohani yang baik, saudara. Jadi dia bukan saja sampai di merasa senang, bahagia, bisa menerima Yesus dan sampai situ saja, enggak. Tapi dia terus mencari Tuhan. Dia terus membiarkan dirinya dibimbing oleh para rasul untuk menerima pemahaman-pemahaman lebih dalam lagi. Nah, itulah saudara, ada doktrin-doktrin yang ditanamkan oleh para rasul sehingga akhirnya karunia roh yang dia miliki digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mengadakan mujizat-mujizat, orang yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang tuli mendengar kembali, yang lumpuh berjalan dan sebagainya. Tidak disebutkan apa saja sih, tapi yang jelas dia melakukan tanda-tanda yang ajaib, saudara. Dan itu bisa terjadi kepada orang-orang yang mau terus bertumbuh. Amin. Bukan orang yang setelah dia dimenangkan, bertobat, lalu dibaptis, lalu sampai situ saja. Enggak. Dia enggak berpuas diri sampai di titik itu, tetapi dia terus melangkah untuk dia semakin bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga akhirnya dia siap untuk mengalirkan kuasa Tuhan yang Tuhan mau alirkan lewat kehidupannya. Amin. Saudara, apapun yang Tuhan mau curahkan kepada kita, itu didasari oleh kesiapan kita. Mau yang rohani ataupun yang jasmani, semuanya didasari oleh kesiapan kita pribadi. Amin. Kalau kita siap, Tuhan akan curahkan, Tuhan akan pakai, saudara.
Jangan pada saat Tuhan curahkan lalu kita yang kaget sendiri. Kok bisa sembuh? Kok bisa sembuh? Aduh, gitu. Itu belum siap dia. Tapi pada saat dia berdoa, orang yang lumpuh berjalan lalu dia bisa bilang, puji Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, gitu ya saudara. Bukan dia malah, kok bisa sembuh? Bukan malah heran sendiri. Tetapi dia dari mulutnya keluar, segala kemuliaan bagi Tuhan. Biar Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Itu tanda bahwa dia siap, gitu saudara. Nah, makanya betapa pentingnya kita memiliki sebuah kerinduan hati seperti Stefanus ini, sebuah kehidupan rohani seperti Stefanus ini. Gak mungkin Tuhan memberikan karunia dan kuasa kepada Stefanus kalau dia belum siap, saudara. Maka daripada itu, mari terus kerjakan bagian kita, dan Tuhan akan kerjakan bagiannya melalui hidup kita. Jangan memandang diri kita dari sudut pandang kita sendiri. Jangan memandang diri kita dari apa kata orang yang negatif-negatif, saudaraku. Pandanglah diri kita seperti apa yang Tuhan memandang. Amin. Tuhan memakai kita bukan karena kita keberadaan fisik kita, bukan karena kepandaian kita. Yang bagi Tuhan, yang sangat penting bagi Tuhan adalah kita mau, saudara. Kita mau memberi diri kita, memberi hidup kita, memberi perhatian kita, memberi hati kita, memberi pikiran kita, memberi waktu kita. Dan Tuhan pasti memakai kita. Amin. Saya katakan ini karena Stefanus bukan rasul, saudara. Stefanus bukan orang yang terpandang saat itu. Dia hanya membantu para rasul. Tetapi dia bisa dipakai Tuhan juga mengalirkan tanda-tanda ajaib dan kuasa mujizat. Saudara, saya bukan mengajarkan untuk saudara mengejar, untuk saudara melakukan mujizat. Bukan itu maksud saya. Ya, maksud saya adalah mari kita memiliki sebuah pemahaman yang benar seperti Stefanus. Bahwa setelah dia bertobat memberi hidupnya kepada Tuhan, bukan hanya sampai di situ, tapi terus dia lakukan bagian dia untuk dia terus bertumbuh secara rohani. Dan Tuhan memakai dia akhirnya, saudara. Ya, saudara, jadi kalau saudara diberi kesempatan untuk berdoa, berdoa saja. Jangan pandang, saya nggak sekolah teologi ya, saya bukan pendeta. Aduh, saya bukan gembala sidang, saya bukan pemuka agama. Enggak, bukan itu. Yang Tuhan mau adalah engkau mau gak dipakai Tuhan? Dan engkau percaya gak? Gitu saja. Kalau engkau percaya, meskipun engkau bukan pemuka agama, engkau bukan berlatar belakang sarjana teologi, engkau bukan latar belakang magister teologi, engkau bukan latar belakang pemuka agama, Tuhan bisa pakai. Amin. Dari contoh Stefanus ini, saya ingin memperlihatkan bahwa Tuhan pun bisa memakai orang yang bukan orang yang terkenal, saudara. Tuhan bisa pakai kita semua. Amin. Haleluya. Ya, yang terpenting adalah mari kita kerjakan bagian kita, saudara. Stefanus mengerjakan bagiannya. Ingat ya, saudara, Stefanus juga membantu pelayanan para rasul, kan? Gitu. Dia ikut mendistribusikan, dia mengatur, dia mendistribusikan bagian sembako mungkin ya. Ya mungkin minyak atau beras mungkin ada ya, gandum gitu ya pada saat itu. Dia ikut membagikan atau dia mencatat, siapa nih ibu siapa, itu yang belum. Tolong dianterin ya. Aduh, nggak bisa ya ekspedisi ini. Kalau tidak ekspedisi yang itu, coba ya. Wah, terus diatur sama dia. Tapi bukan itu saja. Pada saat kucluk ada Pak Iman datang, aduh tangan saya sakit gitu. Iya, mari saya doakan. Didoakan, sembuh gitu. Padahal dia adalah seorang yang mengatur untuk membagikan, saudara. Tapi bukan pada saat Pak Iman datang lalu dia bilang, jangan sama saya hanya bagikan sembako nih. Datangnya sama Pak Justin, dia tuh hamba Tuhan yang luar biasa. Dia rasul yang dipilih oleh Tuhan, datang sama Pak Justin. Saya nggak bisa, nggak gitu, saudara. Kenapa saya bisa bilang gitu? Kenapa kita bisa bilang begitu? Ya ayat 8 mengatakan demikian, saudara. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Amin. Itu baru satu hal, saudara.
Baru satu hal dari kehidupan Stefanus ini. Ya, saudara, ya, apa yang Stefanus alami, apa yang Stefanus lakukan, rupanya membuat resah para pemuka agama. Waduh, ini apa lagi nih, gitu saudara. Ya, saya akan bacakan saudara. Ya, saya akan bacakan. Tetapi tampillah ayat 9. Beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Saudara lihat. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Stefanus, rupanya ada yang tidak suka. Dan saat itu akhirnya mereka mau berdebat, bersoal jawab. Tapi lihat, sekali lagi Stefanus menunjukkan kualitasnya, saudara. Ya, mereka dikatakan mereka tidak sanggup melawan hikmat. Yang hikmat yang ada pada Stefanus, Roh Kudus yang ada pada Stefanus. Padahal Stefanus di situ dikatakan adalah orang yang biasa, bukan rasul, bukan nabi, hanya seorang diaken, tapi yang mau mengerjakan bagiannya untuk imannya semakin bertumbuh di dalam Tuhan, untuk dia mengetahui kebenaran. Dia membiarkan dirinya untuk terus-menerus diberikan kebenaran oleh para rasul, pengajaran oleh para rasul, dan dia merenungkan, dan akhirnya iman percayanya semakin kuat, saudaraku. Dan itulah yang membekali imannya. Dan pada saat dia berdebat dengan orang-orang yang tidak suka, dia pun menang, gitu loh. Orang-orang tadi gak sanggup melawan Stefanus. Lalu apa yang mereka lakukan? Akhirnya mereka menghasut, saudara. Betul? Ya. Dan pada saat Stefanus, ya saudara bisa lihat ya di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15, kemudian pasal 7 ayat 2 sampai 53. Di situ saudara bisa lihat, ya saya nggak akan bacakan, saudara bisa baca di rumah sendiri. Ya, bagaimana Pak si Stefanus ini memaparkan kisah Alkitab itu secara gamblang, saudara. Dengan menggunakan tokoh-tokoh Alkitab yang ada di dalam firman Tuhan secara lengkap, ya, dari mulai Abraham, Yusuf, Musa, Daud, terus dia ceritakan seluruh isi firman Tuhan. Ya, saudaraku, sekilas tanggapan Stefanus yang memaparkan sejarah umat Israel tampak tidak sesuai dengan pertanyaan yang diajukan padanya. Sudah baca deh ya. Tetapi sebenarnya dalam pemaparan sejarah Israel itulah terkandung kebenaran sekaligus pembelaan yang ingin disampaikannya. Saudara, yang ingin Stefanus sampaikan kepada para pemuka agama, para mahkamah agama, Sanhedrin saat itu. Ya, hal ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa Stefanus menghujat Allah, saudaraku. Tetapi dia justru menekankan bahwa kehadiran Allah yang maha tinggi tidak dibatasi oleh ruang tertentu, oleh ruang dan waktu tertentu. Dia terus masih bekerja dari zaman Abraham sampai zaman Daud dan hingga sekarang. Amin. Hingga zaman Stefanus saat ini, dan kita percaya sampai sekarang Tuhan terus bekerja. Ya saudara, pemahamannya secara utuh, mendalam, menyeluruh dari firman Allah, semuanya didapatkan dari para rasul. Dan bukan sembarangan mendengar, saudara, tetapi dia juga merenungkannya, sehingga akhirnya dia memahami. Dan pada saat dia ditanya, dia bisa jawab. Inilah, saudara, yang menjadi PR bagi kita. Jangan sampai kita yang terdahulu, malah kita yang ketinggalan. Jangan sampai pada saat kita ditanya, lalu kita melarikan diri. Ya, jangan sampai ada orang yang ingin bertanya, lalu kita bilang, oh tanya aja tuh sama pendeta itu, oh tanya aja tuh sama tante itu, oh tanya aja tuh sama om itu. Padahal saudara, loh, lu kan udah lama ikut Tuhan. Iya, tapi gua nggak tahu lu selama ini ngapain aja. Iya sih, gua
udah ikut Tuhan dari sekolah minggu, 20-an tahun gua ikut Tuhan. Iya Bu, iya. Dulu gua dari pas sekolah minggu, di situ ada bagi koin, ingatnya bagi koin aja. Ada basar, ada basar, ingatnya basar aja. Tapi mengenai firman-Nya bagaimana? Bukan, saya yakin Stefanus bukan hanya mendengar pada saat dia ada di bait Allah, pada saat dia ada di sinagog-sinagog, saudara. Mungkin ada di pertemuan-pertemuan atau gereja mula-mula. Tetapi dia mengulangnya kembali di rumah. Dia merenungkannya. Kalau dia nggak ingat, mungkin dia catat, saudara. Tidak dikatakan secara rinci. Tapi bagaimana dia bisa begitu mengerti, bagaimana dia bisa begitu memahami, bagaimana dia bisa begitu memaparkannya dengan jelas. Semuanya pasti ada proses yang dilalui oleh dia. Amin. Ya. Jadi untuk mujizat terjadi, untuk pekerjaan Tuhan, tanda-tanda ajaib terjadi lewat dirinya, itu melalui proses. Ya. Melalui proses, nggak instan. Stefanus melalui prosesnya, saudara. Sehingga akhirnya setelah dia bisa melalui prosesnya dengan benar, dan Tuhan lihat, oh, aku bisa pakai dia, karena dia sudah melewati prosesnya. Tapi kalau ada orang-orang yang pengen banget, kok pengen tuh kayak Stefanus, berdoa langsung bisa menyembuhkan orang, saudara bisa bilang, lalui dulu prosesnya. Tidak ada yang instan, semua ada prosesnya. Lakukan prosesnya dong. Ya, renungkan firman, baca firman, berdoa, gitu saudara. Hafal ayat, gitu kan. Perkatakan. Jadi waktu sekolah minggu kita disuruh hafalan ayat, itu ada gunanya. Ya, sampai sekarang kita bisa punya perbendaharaan ayat-ayat di kepala kita, saudara. Pada saat segala sesuatu terjadi, kita punya ayatnya. Meskipun kita nggak tahu alamat lengkapnya, tapi kita tahu, oh ini ayatnya. Itu gunanya. Nah, itu bagian dari proses yang kita jalani, saudara. Dan itu terus menerus. Progresnya harus kelihatan, sehingga akhirnya Tuhan memakai kita dengan tingkatan yang lebih tinggi lagi, yang lebih besar lagi skupnya, dan engkau dilihat orang sudah pasti, saudara. Dan pada saat orang melihat engkau, siap-siaplah seperti yang Stefanus alami. Tetapi apa yang terjadi? Karena engkau sudah siap, apapun yang terjadi engkau jalanin. Itu yang Stefanus alami, saudara. Sampai dia berakhir kehidupannya karena dirajam dengan batu. Dia gak mundur, saudara. Itulah bagian daripada kesiapannya dia. Amin. Bukan pada saat dia berhadapan dengan maut lalu dia bilang, iya saya ikut kamu dah, iya nggak jadi dah, iya saya bukan pengikut Yesus, ya udah saya ikut kamu dah, ya udah, aduh ampun, nggak usah, nggak, saudara. Dengan kedewasaan rohaninya, dengan hikmat Allah yang memenuhi kehidupannya, dia tetap kepada kebenaran yang dia pegang. Dia tetap kokoh, teguh kepada kebenaran yang dia pegang. Dengan pertolongan Roh Kudus yang luar biasa dalam kehidupannya, dia lalui semua tantangan itu. Dia jawab dengan baik. Dan pada saat orang-orang itu pun tidak setuju dan mulai membuka baju, kemudian menitipkan baju. Saudara tahu, kalau orang-orang yang ingin merajam batu kepada Stefanus saat itu, dia harus buka bajunya. Orang-orang Yahudi itu, supaya apa? Supaya bebas. Ini kayak jas ini dibuka, jasnya dititipin, bebas nih. Wah, timbul sampai dirajam sampai mati. Begitu saudara orang Yahudi. Dan saat itu Stefanus takut gak? Ya pasti ada takutnya, saudara. Tetapi dia tahu bahwa hidupnya bagi Tuhan. Kita mungkin tahu kisah ini, mendengar kisah ini, atau menceritakan kisah ini gampang. Tapi pada saat kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi seperti Stefanus, apakah kita bisa tetap berkata,
Saya murid Yesus. Saya memberitakan tentang kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Kalau engkau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, engkau pasti akan memperoleh kehidupan yang kekal. Yes. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa selain melalui Dia, Tuhan Yesus Kristus yang saya percayai, yang sudah mati bagimu dan bangkit pada hari yang ketiga, membebaskanmu dari dosa, membuat engkau lepas daripada segala pergumulan, dari segala sakit penyakitmu, dan jaminan hidup kekal engkau terima. Apakah engkau langsung bisa melepaskan Tuhan Yesus dengan bilang, sebenarnya sih saya masih, ya udah deh, kenapa sih, aduh. Tapi Stefanus ada, padahal tugas dia adalah bagikan, mendistribusikan kepada orang miskin dan para janda. Kok jadi begini nih, gitu pikirannya. Kok jadi begini? Wah kacau nih. Wah kacau nih. Kok jadi begini? Enggak, saudara. Stefanus tetap tenang. Dia tahu itu adalah bagian dia agar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Dia tahu ini adalah bagian dia agar nama Tuhan semakin tersiar. Amin. Oh haleluya. Haleluya. Dan berikutnya sudah pasti, saudara, itu akan menjadi daya dorong bagi para rasul untuk lebih giat memberitakan Injil. Amin. Ya. Dan Saulus pun yang waktu itu belum bertobat, dia pun memberi kesaksian benar bahwa Stefanus mati dirajam saat itu. Saulus belum bertobat saat itu. Dia menyaksikan Stefanus itu mati dirajam. Renungkan, saudara, bagaimana kehidupan seorang Stefanus, seorang yang bukan dari kalangan terpandang sarjana teologi, bukan dari orang golongan-golongan terhormat, bukan punya jabatan tinggi, tidak, tetapi dia menolong untuk mendistribusikan bantuan bagi orang miskin dan bagi para janda. Tetapi dia juga memberikan hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan, memberitakan kabar keselamatan, menyembuhkan orang-orang yang sakit, menyatakan, mengadakan tanda-tanda yang ajaib. Saudara, biarlah dengan apa yang kita dengar lewat firman Tuhan saat ini menggugah kita untuk kita jangan pernah bergeser daripada tujuan Tuhan menyelamatkan kita semua. Bahkan dengan kisah ini membuat kita semakin gelisah. Tuhan, ini waktunya makin dekat. Aduh, bagaimana caranya Tuhan? Pakai saya lewat bagaimana caranya, apapun itu Tuhan. Amin. Untuk lebih banyak lagi orang mendengar tentang Engkau. Untuk lebih banyak orang mau dipindahkan dari gelap kepada terang yang ajaib. Para Tuhan yang memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Mari kita memberikan diri kita, mari kita memberikan hidup kita untuk kita menuai jiwa-jiwa. Mari kita koreksi diri kita, mari kita berkaca diri kita kepada kehidupan Stefanus ini. Seseorang yang memberikan hidup secara sungguh kepada Tuhan. Seseorang yang bukan siapa-siapa, tetapi dipakai Tuhan oleh karena ketaatannya. Oleh karena dia katakan, ya aku mau. Ya saudaraku. Jadi dari kisah Stefanus ini, yang pertama kita memperoleh pelajarannya itu keyakinan seseorang terhadap Injil melahirkan kesetiaan dan keberanian. Ya. Di hadapan mahkamah agama, Stefanus bukan berjuang untuk membela dirinya. Ya, camkan itu baik-baik saudara. Bukan untuk membela dirinya, tetapi dia melakukan pembelaan bagi Injil yang diberitakannya. Haleluya. Inilah yang dikatakan bagiku hidup adalah Kristus. Amin. Selagi aku hidup, ya aku hidup memberikan buah.
Ya, saudara, dari poin yang pertama ini, saudaraku, di mana keyakinan seseorang terhadap Injil melahirkan kesetiaan dan keberanian di hadapan mahkamah agama. Stefanus bukan berjuang untuk membela dirinya, tetapi dia melakukan pembelaan bagi Injil yang diberitakannya. Akibatnya, yang tadi kita sama-sama dengar, bahwa para rasul itu menjadi daya dorong bagi para rasul untuk memberitakan Injil dengan berani, saudara. Amin. Saudara bisa baca di dalam Kisah Para Rasul itu, di situ dikatakan, dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Itu saudara bisa dapatkan di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 28. Mereka dengan berani, saudara. Ya, kisah-kisah yang lain saudara bisa juga dapatkan di dalam firman Tuhan, saudaraku. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 19 katakan, sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Saat itu mereka ubah strateginya. Gitu, saudara. Tetapi tetap diberitakan. Tetap diberitakan. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 8 katakan, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan. Tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Paulus bilang begitu kepada Timotius. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jadi saudara-saudara, apa yang mereka dengar tentang Stefanus akhirnya membuat para rasul, membuat hamba-hambanya sampai sekarang ini, ya, menjadi daya dorong bagi mereka untuk terus giat memberitakan Injil Tuhan. Ya. Roma 1 ayat 16 katakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Artinya kepada setiap kita. Amin. Injil kekuatan Allah, bukan yang lainnya, saudara. Pemberitaan tentang kematian Kristus dan kebangkitan Yesus itulah satu-satunya yang menjadi kisah yang luar biasa. Kisah mengenai kasihnya, kisah mengenai kuasanya. Itu dia, saudaraku. Kisah mengenai kasihnya, ceritakan mengenai kematian Yesus bagi dirimu. Cerita mengenai kuasanya, ceritakan bagaimana dia bangkit dari kematian. Hanya dia yang pertama-tama bangkit dari kematian. Haleluya. Amin. Yang kedua, kita belajar bahwa keyakinan terhadap Injil juga harus diikuti dengan pemahaman yang benar tentang doktrin-doktrin Alkitab. Stefanus mampu memaparkan intisari sejarah Israel, saudara, dalam Perjanjian Lama, karena ia memiliki pemahaman yang utuh, dalam, dan menyeluruh tentang isi Alkitab. Kita beruntung, saudaraku, ada di dalam gereja sidang jemaat Allah, di mana para bapak-bapak gereja kita begitu concern untuk mengurus tentang doktrin Alkitab. Saudara bisa coba adakan penelitian. Saudara bisa survei ke gereja manapun, ke organisasi manapun. Mereka akan mengakui, saudara, gereja sidang jemaat Allah dari dulu adalah gereja yang memiliki doktrin yang mantap. Saya bukan maksudnya mengagung-agungkan organisasi, tidak. Tetapi itulah kenyataannya, saudara, bahwa gereja sidang jemaat Allah dengan bapak-bapak gerejanya sejak tahun 1914, ya memang mereka concern di hal itu, agar umatnya tidak mudah digoyahkan oleh berbagai angin-angin pengajaran yang lainnya. Dulu-dulu banyak, saudara, banyak aliran timbul. Ya, sampai sekarang pun banyak pemahaman yang lain yang timbul. Tapi kalau kita memahami firman Allah dengan benar, ya nanti ke depannya, saudaraku, kita juga akan mengadakan kelas-kelas untuk pembinaan iman, untuk pemahaman firman, untuk pemahaman doktrin Alkitab gereja sidang jemaat Allah. Ya, saya harap saudara bisa menanggapinya, meresponnya dengan baik, untuk kita sama-sama belajar dan mengetahui, sehingga kita memiliki pengetahuan, pemahaman seperti Stefanus miliki. Sehingga pada saat orang bertanya, kita bisa jawab. Ya, sehingga ada sesuatu, kalau ada sesuatu yang perlu diluruskan, kita bisa luruskan. Bukan pada saat ditanya apa, oh nggak tahu.
saja, enggak saudara. Tapi saudara bisa paparkan itu. Ya. Saudara, di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 7 katakan, sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Maksudnya apa saudaraku? Jadi pemahaman tentang firman itu penting sekali bagi kita. Ya, jadi bukan sekedar iman yang kuat, tapi pemahaman yang kosong. Sama sekali kita tidak mau seperti itu. Karena apabila kita memiliki iman yang kuat tanpa doktrin yang benar yang kita kuasai, saudara, maka kita akan dengan mudah dibawa, diseret keluar daripada apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Akhirnya kita lupa terhadap salib Kristus. Akhirnya kita lupa memindahkan jiwa dari gelap kepada terang. Kita terus-menerus mengejar segala sesuatu yang ujung-ujungnya buat diri kita, saudaraku. No, kita tidak mau demikian. Kita mau membawa seluruh keberadaan hidup kita kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, ini aku, pakai aku Tuhan. Pakai aku untuk memberitakan kematian dan kebangkitan-Mu. Amin. Amin, saudara. Ya, itulah diri kita. Itulah sejatinya kita. Ya. Dan di dalam Kisah Para Rasul saya paparkan ya saudara ya, jadi mengenai orang-orang yang memiliki pemahaman tentang firman Allah. Kisah Para Rasul 17 ayat 18 katakan, dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Poleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Saudara, sampai orang-orang lain bilang begitu, begini begitu, ya, tapi dia tetap lakukan bagiannya, saudara. Rasul-rasul tetap memberitakan, rasul-rasul tetap tidak gentar untuk melakukan bagian dia, untuk menjawab, untuk mungkin berdebat pada saat itu diperlukan, saudaraku. Lalu di dalam 1 Korintus 1 ayat 17 versi firman Allah yang hidup, sebab Kristus mengutus saya, Paulus katakan, mengutus saya bukan untuk membaptiskan, melainkan untuk memberitakan Injil. Itu pun saya lakukan tidak dengan kata yang muluk-muluk atau pikiran yang hebat-hebat. Sebab saya takut kalau saya mengurangi kebesaran kuasa yang ada pada berita sederhana mengenai salib Kristus. Ya, saudara. Paulus, meskipun dia seorang, ini lain lagi, saudara. Dia rasul yang luar biasa, latar belakang pendidikannya wow, luar biasa. Tapi dia tidak mau gunakan itu. Dia mau sampaikan berita yang sederhana ini mengenai salib Kristus. Meskipun dia memang mengajar, meskipun dia memberikan pengajaran, tetapi dia tidak menyombongkan dirinya. Dia tidak membesar-besarkan dirinya, ini siapa. Persis seperti hamba Tuhan yang kita mau undang minggu depan ini, saudaraku. Beliau adalah seorang yang kalau saudara lihat, kalau saudara dengar perkataannya, saudara nggak nyangka kalau ini orang sering ke mancanegara mewakili Indonesia untuk berbicara tentang perkembangan Pentakosta, yang perkembangan karismatik, perkembangan mengenai Roh Kudus. Ya saudara doakan dari minggu depan. Ya, sekaligus di khotbah ini saya mau kasih tahu, saudara persiapkan diri, ada mungkin yang saudara mau tanya, ya, dan beliau menyanggupi minggu depan beliau akan datang ke tempat kita, yaitu Pendeta Gani Wiono, saudara. Ya, nah inilah saudaraku yang patut kita teladani, Ya, kita orang-orang Kristen masa kini mungkin memiliki keyakinan Injil seperti yang dimiliki Stefanus. Pertanyaannya, tetapi apakah kita memiliki pemahaman seperti Stefanus? Mari kita kejar apabila mungkin kita ketinggalan. Ya, sekarang ada banyak firman Tuhan yang bisa kita dengar di YouTube, saudara. Tetapi kita harus bisa memfilternya, saudara. Ya, kita harus bisa saring mana yang kita mau dengar, mana yang tidak. Ya, jadi nanti ke depannya, saudara, nantikan saja dan bantu doa untuk kita bisa adakan kelas pemahaman firman
firman Allah, yang doktrin Alkitab, yang menurut pemahaman gereja sedang zaman Allah ini, saudara. Ya, kita akan adakan ke depannya, saudara ya. Nah, pemahaman seperti ini harus pula dimiliki oleh orang-orang Kristen masa kini, sehingga melalui kebenaran sejati yang kita ungkapkan mampu membungkam mulut Sanhedrin, para pemuka-pemuka agama. Saudara, apa yang terjadi? Mereka tidak bisa menjawab. Mereka akhirnya mengakui, tapi mereka dengan tindakan mereka tidak mau mengakui. Akhirnya terjadilah Stefanus dirajam. Satu hal, saudaraku, yang saya mau katakan kepada kita, mari kita setia lakukan bagian kita. Setia lakukan bagian kita agar iman kita terus bertumbuh. Amin. Tuhan pasti lakukan bagiannya. Kita nggak perlu memikirkan hal-hal yang spektakuler dan bombastis yang luar biasa yang sudah juga dilakukan oleh Stefanus. Yang terpenting kitanya siap dulu aja deh. Kitanya siap, kitanya tahir, kitanya benar-benar memiliki hati yang bersih, pikiran yang benar, yang diterangi oleh firman Allah. Ya, pasti Tuhan ada waktunya Tuhan memakai kita menjadi alat yang luar biasa. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes, Jesus. Mari kita datang kepada Dia. Haleluya. Oh Jesus. Mari kita datang kepada Dia. Haleluya. Renungkan kebenarannya. Haleluya. Oh, renungkan kebaikan Tuhan bagi kita. Dia baik sehingga firman-Nya disampaikan kepada kita saat ini. Dia baik sehingga kebenarannya diberitakan kepada kita. Untuk kita tidak bergeser dari kebenaran yang seharusnya. Untuk kita tidak bergeser daripada panggilan kita yang terutama. Haleluya. Ini kami Tuhan, ini kami Bapa. Pakai kami, pilih kami, periksa kami Tuhan. Haleluya Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, oh, sama-sama selidiki aku. Amin. Lihat hatiku, ya Tuhan, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang Maha dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lagu lihat kebaikanmu yang tak pernah habis.
sekalian, mari kita datang kepada Dia. Mari kita merenungkan, kita introspeksi kehidupan kita. Kita minta Roh Kudus untuk menyelidiki hati kita, seluruh keberadaan kita, hati, pikiran kita, seluruh keberadaan kita. Apakah benar-benar kita mengasihi Tuhan atau tidak? Apakah selama ini pemahaman dan iman yang sudah kita peroleh sejak kita mungkin masih belia, sejak kita muda, sudah sejak lama, apakah masih bernyala-nyala kerinduan untuk membawa terang Injil Tuhan itu? Apakah masih bernyala-nyala semangat kita untuk memberitakan tentang kebaikan Tuhan, tentang salibnya, tentang pengampunan bagi orang-orang di luar sana yang punya dosa yang luar biasa? Apakah kita masih teringat bahwa kita harus memberitakan ada Tuhan Yesus yang tidak suka kepada dosa, tetapi mengasihi orang-orang yang berdosa? Atau kita hanya berfokus kepada diri kita sendiri? Saudara, mari bersama-sama lewat renungan sebuah firman Tuhan ini, kita menyerahkan hidup kita kembali kepada Tuhan. Karena kita sudah terlalu banyak melihat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi sampai kapan kita mau melakukan bagian kita, saudara? Bersama-sama dengan saya, jadikan pujian ini doa. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan, benar Tuhan, terlalu banyak Tuhan. Kau begitu baik, tidak ada habis-habisnya kebaikan-Mu bagi kami. Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selamat datang anakku, masuklah di dalam kebahagiaan bersama-sama dengan aku. Tetapi sebelum itu, saudara, mari lakukan bagianmu dengan setia. Lakukan bagianmu dengan setia. Berjuanglah melakukan bagianmu dengan setia. Dengan pertolongan daripada hikmat Tuhan dan pertolongan Roh-Nya yang luar biasa, akan memampukan setiap kita untuk menyatakan kebenarannya, untuk memberitakan kematiannya dan kebangkitannya yang membebaskan umat manusia dari jerat dosa. Haleluya.
Kami percaya Tuhan, kebenaran bukan semakin nyata lewat hidup kami. Hamba mendedikasikan seluruh yang hadir pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hamba percaya Tuhan, Engkau memakai setiap kami di bagian kami masing-masing. Kami percaya Roh Kudus, firman yang hamba sampaikan tidak sampai di sini saja, tetapi Roh Kudus akan terus bekerja menjalankan bagian-Mu, sehingga apa yang menjadi kehendak rencana-Mu dan firman Allah, apa yang menjadi tujuan dan firman Allah tercapai dengan Roh-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kita katakan bersama, amin. Beri kemuliaan bagi Dia. Terlalu baik, sungguh baik dan luar biasa baik. Amin, amin. Silakan duduk saudara. Amin, haleluya. Ya saudara, seperti yang tadi saya katakan di khotbah, ya kalau minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Gandhi Wiono, ya seorang yang memang seorang akademisi, tapi beliau juga sekarang menjadi gembala sidang di GSJAL Roy Grogol, saudara. Ya, dan waktu itu saya kembali mengulangi informasinya. Waktu itu harus di tanggal 19 September, tetapi karena mertuanya meninggal, ya jadi beliau menunda untuk pelayanannya dan memindahkannya di minggu yang akan datang, di minggu pertama di bulan Oktober. Saudara, persiapkan dirimu, ya persiapkan. Mungkin saudara mau ingin bertanya, silakan saudara, karena setelah firman Allah beliau bersedia untuk masuk ke dalam sesi tanya jawab. Ya, saudara mau tanya tentang apa, tentang perkembangan teologi yang ada ya di dunia kekristenan akhir-akhir ini yang mungkin membuat saudara bertanya-tanya. Itu ada banyak kan saudara, ada banyak saudara. Contohnya apa ya, misalnya Lucifer lah, katanya anak Allah, salah satu anak Allah juga saudara. Ya, nah saudara tanyakan, beliau bisa jawab juga saudara. Ya, jadi beliau juga bersedia menjawab di luar konteks daripada firman yang mau disampaikan minggu yang akan datang. Ya, saudara persiapkan pertanyaan saudara. Ya, jadi saudara mau bertanya langsung atau saudara mau sampaikan kepada saya, biar saya sampaikan kepada beliau juga boleh, silakan. Ya, yang pasti ada ruang waktunya disediakan saudaraku, gitu ya. Oke, nah saudara sebentar pulang, jangan pulang dulu. Ya, ada berkat juga saudara yang sudah disiapkan, ya, jadi saudara bisa dapatkan. Jadi jangan buru-buru pulang. Saya mau semuanya bisa dapat, saudara. Jangan ada yang dengan kecepatan tanpa suara langsung bus, jangan. Ya. Tunggu dulu, gak disuruh nyapu kok. Ya. Itu dulu sama-sama ya. Oke, ya saudara. Ya tetap doakan juga ya untuk proses perizinan saudara. Ya waktu di dalam minggu kemarin ini, dan mulai Senin sampai hari Sabtu itu sudah masuk suratnya lagi. Ya kita berdoa, ya memang ada sempat pergantian saudara di kecamatan, biasanya ada sempat pergantian pejabat. Ya kita berdoa biarlah pejabat yang diganti ini bisa dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya, sehingga rencana renovasi rumah Tuhan 4 ini memiliki izin yang bisa keluar dengan segera. Ya, dan berdoa biarlah juga kita semua ada di dalam perlindungan daripada Tuhan. Ya. Meskipun Indonesia menjadi lebih baik, tetapi bukan berarti kita menjadi takabur, ya menjadi seenak-enaknya. Ya, pada saat kita berinteraksi dengan orang di luar sana, tetap kita melakukan protokol kesehatan. Amin. Ya, itu bagian daripada tugas kita, saudara. Orang yang lain di luar sana bodo amat, biarin aja. Yang penting kita melakukan bagian kita sebagai orang yang tahu kalau pemerintah itu adalah pilihan Tuhan. Amin. Lakukan bagian kita, protokol kesehatan. Ya saya nggak suruh saudara pakai masker sampai ratusan di sini, enggak saudara. Ya berat juga nanti palanya nunduk begini, saudara. Ya pakai aja yang sudah dianjurkan. N95 ya 1 saja saudara ya. Ya kalau yang biasa pakai 2 dilapis yang kain, itu sudah cukup. Ya, saya nggak suruh saudara terus pakai helm lagi, enggak saudara ya. Jadi lakukan saja seperti yang dianjurkan pemerintah. Ya, saya udah lihat ada banyak orang sudah terbiasa, begitu ya.
Kayaknya saudara-saudara juga mungkin udah gitu ya. Wah, mau supportan asal jangan salah bawa, yang dibawa pilot. Waduh, repot saudara ya. Support tempat orang nyata chat gitu. Ya, nah saudara, jadi lakukan bagian kita tetap ya untuk nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama, kita mau akhiri ibadah kita pada hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kehadiran-Mu dari awal sampai akhir ibadah kami pada hari ini. Kami percaya Tuhan akan menjadi kehendak dan maksud tujuan Tuhan lewat ibadah hari ini dapat tercapai Tuhan. Dan setiap kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Engkau dengan bukti nyata. Kalau kami benar-benar mengasihi Tuhan, bukan hanya lip service, bukan hanya sekedar di mulut, tetapi kami membuktikan lewat tindakan perbuatan kami seperti Stefanus Tuhan, yang tidak bergeser dari apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya sampai akhir hayatnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Ada banyak orang yang dimenangkan bagi kerajaan surga. Tuhan, jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami berdoa Tuhan untuk setiap rekan-rekan yang mungkin saat ini nggak bisa hadir. Tuhan, lawat mereka masing-masing. Mungkin mereka sakit, mungkin mereka punya masalah. Tuhan, lawat mereka, Tuhan jamah mereka. Tuhan, berikan jalan keluar. Yang sakit Tuhan sembuhkan oleh diri darah Yesus Kristus. Kalau sakit penyakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Dan mungkin saudara pun di tempat ini yang terganggu kesehatannya, ada bagian-bagian yang masih sakit, yang masih dalam tahap penyembuhan. Hamba bersatu hati berdoa, oh minta belas kasih-Mu Tuhan, minta kasih-Mu yang luar biasa, kuasa dari tempat yang maha tinggi. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus, segala gangguan-gangguan kesehatan yang ada pada tubuh jasmani kami saat ini, kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Apapun masalahnya Tuhan, dari mulai kepala, oh Tuhan, urat-urat syaraf, otot-otot Tuhan, metabolisme tubuh, peredaran darah yang tidak lancar menjadi lancar kembali. Oh, kami berdoa di dalam nama Yesus menjadi lancar kembali. Tidak ada gangguan di dalam peredaran darah. Otot-otot yang menjadi rileks kembali. Urat-urat syaraf yang tidak pada tempatnya kembali ke tempatnya di dalam nama Yesus. Sehingga tidak ada gangguan di punggung, tidak ada gangguan di bahu, tidak ada gangguan di pinggang Tuhan. Semuanya boleh kembali ke tempatnya semua di dalam nama Yesus. Kami boleh sehat adanya. Ada mungkin bagian di dalam tubuh kami Tuhan, Tuhan yang menyembuhkan, bahkan mencipta ulang, diperbaharui dalam nama Yesus. Tuhan perbaharui. Ada yang mengalami gangguan lambung, Tuhan sendiri yang perbaharui. Oh Tuhan, di dalam nama Yesus, Engkau yang punya kehidupan kami. Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, sehingga kami boleh semuanya sehat secara jasmani, dan kami tidak tertunda atau tertahan oleh karena kelemahan jasmani kami untuk kami memberitakan kebenaran-Mu. Biarlah kesembuhan terjadi, dan kami boleh semakin giat memberitakan tentang Engkau Bapa. Bapak, saat ini kami berdoa buat bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan untuk pemerintahan yang sudah Kau izinkan memerintah di negara kami. Kami tetap berdoa Tuhan bagi pimpinan kami tertinggi, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan memberikan terus senantiasa hikmat daripada-Mu. Tuhan, kami berdoa biar Kau setia mencurahkan berbagai hal-hal Tuhan yang perlukan untuk memimpin bangsa ini keluar daripada segala permasalahan-permasalahan. Engkau yang berikan hikmat-Mu, kemampuan daripada-Mu saja Tuhan, beserta juga dengan wakilnya dan para menteri dan seluruh staf ahli. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya Indonesia teruskan bersinar terang, menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa. Dan semakin nyata kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan, biar juga Tuhan pemerintahan pusat sampai ke pemerintahan daerah yang terendah sampai ke rendah Tuhan, boleh seia sekata, satu kata. Kami berdoa Tuhan, untuk orang-orang yang bermaksud jahat, untuk orang-orang yang berniat jahat, Tuhan kami berdoa mematahkan, menghancurkan berbagai siasat jahatnya. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berbagai siasat jahat dan pada si jahat kembali kepada mereka, menghancurkan mereka sendiri dalam nama Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, tetap berdoa bagi
Polri dan TNI sebagai garda terdepan Tuhan bagi keamanan di bangsa ini. Tuhan pakai mereka untuk menjaga bangsa ini Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan dan soliditas di antara mereka semakin kuat Tuhan hari demi hari. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan tiba saatnya Tuhan kami pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Bapak dalam seminggu ini kami akan melihat pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Dan tidak lupa kami berdoa Tuhan bagi perizinan daripada rumah Tuhan di tempat ini untuk direnovasi. Tuhan turut campur tangan agar dengan lebih cepat lagi Tuhan perizinan itu boleh keluar sehingga boleh dimulai renovasi rumah Tuhan di tempat ini. Dan boleh Tuhan kami menikmati berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami. Dan nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan lewat perbuatan-perbuatan yang luar biasa dan ajaib. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang kekasih Tuhan, angkat tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Pulanglah dengan kasih setia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus yang bukan saja menghiburmu, melainkan menguatkanmu, memampukanmu untuk melakukan kebenarannya, sehingga engkau terus mengalami kemenangan demi kemenangan, dari satu kemenangan kepada kemenangan yang berikutnya. Engkau terus menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan mengalami hari-hari baik karena engkau bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semuanya. Dan pada akhirnya kita semua bersama-sama yang diberkati Tuhan katakan